Hai, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi video kegiatan aku lagi. Kali ini aku tuh mengawali kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Pokoknya sekitar jam 5 atau jam setengah 6. Aku baru mau masak untuk makan malam karena kan Pak suami itu pulangnya sekitar habis maghrib. Makanya aku masaknya jam segini ya teman-teman. Nah ini sebelum masak aku mau cuci piring dulu karena cucian piringnya itu banyak banget ya. Bahkan rak piring itu kosong ya teman-teman karena memang piring-piringnya terus mangkok-mangkoknya juga itu belum aku cuci ya teman-teman. Siapa nih di sini yang kalau mau masak terus lihat cucian piring numpuk banget, pasti akhirnya cuci piring dulu. Kalau aku biasanya kayak gitu ya teman-teman, karena kayak nggak tahu kenapa risih aja gitu, terus kayaknya ribet ya kalau misalnya mau cuci-cuci sayuran atau bahan-bahan makanan kayak gitu. Terus pas banget banyak piring-piring tuh kayaknya riwah gitu ya teman-teman. Makanya aku mau kosongin dulu ini untuk area cuci piringnya. Jadi nanti pas mau masak itu lebih mudah ya teman-teman. Nah setelah cuci piring aku mau refill beras dulu, jadi beras aku udah habis banget ya. Dari kemarin itu karena belum sempat beli beras, jadi aku belinya ngecer gitu ya teman-teman di warung, kayak 1 liter 2 liter kayak gitu ya teman-teman. Terus pas udah sempet untuk beli beras lagi baru deh beli yang langsung banyak ya teman-teman. Jadi aku kalau sebulan itu biasanya menghabiskan beras kurang lebih 10 kilo. Sebenarnya sih 10 kilo lebih ya teman-teman kalau aku belinya 5 kiloan gitu, dua bungkus kayak gini tuh dalam 1 bulan itu kurang gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya beli 15 kilo juga terlalu banyak gitu teman-teman. Nah setelah ini juga aku mau masak nasi dulu ya teman-teman, karena takutnya nanti aku lupa ya. Jadi pas udah masak lauk nggak taunya belum masak nasi gitu kayak waktu itu. Jadi berhubung galonnya habis, jadi aku di sini mau buka galon baru dulu. Terus baru deh aku masak nasi ya teman-teman. Dan itu berasnya udah aku cuci, jadi tinggal dikasih air aja untuk masak nasinya. Sekarang aku kalau setiap masak itu pasti pakainya air galon ya teman-teman, karena kalau pakai air keran itu menurut aku kayak air keran di tempat aku itu kualitasnya udah nggak terlalu bagus ya teman-teman, apalagi kalau buat masak ya, kecuali ya untuk mandi, untuk nyuci gitu ya. Jadi kayak ada bau kaporitnya gitu ya teman-teman. Jadi semenjak dulu kan airnya itu kayak berpindah tangan ke perusahaan lain pokoknya ya. Terus jadi kualitasnya itu kurang bagus. Makanya sekarang aku kalau masak selalu pakainya air galon ya teman-teman. Nah sekarang baru deh aku mau mulai masak ya teman-teman. Di sini aku mau masak 2 menu. Aku mau masak tempe teri di sambal gitu, apa ya namanya ya, kering tempe teri ya. Terus sama sayur nangka ya teman-teman. Ini untuk tempenya aku potong-potong kecil-kecil seperti ini. Terus nanti mau aku goreng dulu ya. Untuk terinya juga nanti aku mau cuci, terus aku goreng sampai kering juga teman-teman. Teman-teman yang lagi pada nonton video aku, lagi pada ngapain nih? Udah pada masak atau belum? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Teman-teman yang lagi nonton video aku sambil apa? Terus kira-kira hari ini pada masak apa? Nah lanjut nih teman-teman, aku mau potong-potong nangkanya ini. Jadi nangkanya tuh udah aku rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Aku tuh pengen bikin tumis nangka. Ini tuh pertama kalinya aku bikin tumis nangka, dan aku nggak tahu sih ini benar apa enggak ya. Kalau masak nangka itu sebaiknya direbus dulu atau enggak tuh aku kurang tahu ya teman-teman. Dan ini jadinya setelah aku potong-potong semua ya. Pas aku tanya ke Pak suami sih katanya langsung aja dimasak gitu ya, katanya dipotong-potong terus dimasak. Tapi kok aku ragu karena kan nangka itu ada getahnya ya teman-teman. Jadi ya udahlah aku ini aja direbus dulu aja gitu, kayak cari aman ya teman-teman. Baru setelah itu nanti aku tumis ya.
Aku tuh udah lama banget nggak makan sayur tumis nangka gitu teman-teman. Terus pas kemarin di tukang sayur lihat nangka muda, jadi kepikiran gitu pengen kayaknya makan tumis nangka ya teman-teman. Akhirnya aku beli satu bungkus itu harganya 4.000. Aku pikir kok kayaknya sedikit, pas dimasak ternyata banyak ya teman-teman. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku udah selesai goreng tempenya, terus aku tinggal goreng si terinya ini ya teman-teman. Lanjut, di sini aku mau bikin bumbu kering tempenya teman-teman. Aku pakai bawang merah, bawang putih, terus cabai rawit, cabai keriting ya. Cabai keriting, tomat, udah sih itu aja. Terus aku nggak pakein bumbu-bumbu yang lain kayak lengkuas ataupun daun salam gitu ya teman-teman, karena memang aku tuh nggak punya stok bumbu dapur seperti itu. Jadi aku pakai bahan-bahan yang ada aja. Nah ini untuk bahan yang udah aku halusin, aku tumis terlebih dahulu ya teman-teman supaya menghilangkan bau langu dari cabenya itu. Terus aku juga kasih gula merah ya sedikit. Terus juga aku kasih kecap ya teman-teman biar warnanya itu lebih pekat gitu ya, kayak kecoklatan gitulah pokoknya. Setelah itu juga aku kasih perbumbuan yang lain, garam, gula, sama penyedap ya teman-teman. Setelah itu tinggal diaduk sampai rata, terus ditunggu sampai sekiranya airnya itu mulai menyusut ya teman-teman, baru dimasukin tempe sama terinya. Udah tinggal ditunggu aja, diaduk-aduk sebentar aja karena kan udah mateng juga ya teman-teman. Alhamdulillah untuk menu pertama udah matang, udah selesai ya teman-teman. Kering tempe teri. Sebenarnya ini lebih enak lagi kalau dipakein kacang juga ya teman-teman, tapi aku tuh tadi nggak beli kacangnya. Oke lah teman-teman, lanjut lagi. Ini aku mau masak menu yang kedua, yaitu tumis nangka muda ya teman-teman. Untuk bahan tumisannya seperti biasa aja, bawang merah, bawang putih, sama cabai ya teman-teman. Setelah itu baru aku masukin si nangka mudanya. Sebenarnya ini nangkanya udah mateng ya teman-teman, karena udah aku rebus tadi ya. Jadi aku masak ini juga nggak terlalu lama ya teman-teman. Tinggal ditambahin seasoning aja, terus aku kasih air sedikit juga. Habis itu udah deh mateng ya teman-teman. Karena masakan hari ini menunya pedas semua ya teman-teman, jadi nanti untuk anak-anak paling tinggal didadarin telur aja ya. Aku ucapkan alhamdulillah untuk rezeki hari ini. Pokoknya apapun makanannya, insya Allah akan terasa nikmat kalau kita itu bersyukur, dan pastinya bisa menikmati makanannya bersama keluarga tercinta ya teman-teman. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.